UMP 5 juta begitu ya. Ini kita harus memahaminya seperti apa sih ya? Seperti apa, kan kita juga nggak mungkin demo ya. Iya. Sebenarnya kalau UMP itu kan dihitungnya kan dari angka hidup layak ya di setiap daerah. Jadi kenapa ketemu angkanya tiap daerah itu berbeda-beda. Dan itu hitungannya tuh per orang loh. Jadi biasanya memang baru bisa cukup nih ya, oke lah hidupnya itu untuk satu orang. Tapi kan kebayang kalau misalnya dari si UMP itu punya ada istri juga, punya anak 2 ya, tentunya kalau angka hidup layaknya ada aja 5 juta dibagi berempat, tentunya kan sebenarnya nggak cukup ya gitu. Ya belum lagi kalau dia jadi sandwich generation ya, yang harus bayar juga, ngasih penghasilan juga ke atas. Nah, jadinya gimana dong caranya untuk kita paling tidak nih bisa mengelola uang ataupun gaji cuma 5 juta rupiah gitu kan dalam jangka pendek dulu deh, baru kita ngobrol ke jangka panjang. Sebenarnya itu masih bisa nabung nggak ya, investasi gitu kan, kita dituntut anak muda harus udah melek investasi ya? Gitu dari makanya muda. Kita bahas ya hari ini ya. Sebenarnya sih kalau ngelola uang dalam jangka pendek itu kan nggak harus 5 juta atau tunggu naik gajian dulu berapapun uangnya, ya harusnya kita kelola dengan baik ya. Mau gajiannya naik atau tidak, tetap yang paling penting adalah pertama kita harus bikin anggaran keuangan, yang kedua catat keluar masuknya uang, yang ketiga udah pasti punya dana darurat gitu, yang keempat punya tujuan keuangan, yang kelima adalah menghindari hutang berbunga. Itu jadi mau 3 juta, mau 2 juta, 5 juta asal menerapkan 5 hal tadi dan hutang berbunga itu sih kuncinya di situ selain KPR ya. Selain KPR, hutang pinjol yang bahaya ya. Buat handphone apa segala macam. Nah, strategi investasi gimana? Misalkan kita punya 5 juta nih. Buat nyusunnya ya. Tiap bulannya tuh seperti apa? Ada yang orang tuh sukanya bayar dulu yang lain, baru abis itu uangnya dialihkan buat investasi, atau justru kita sisihkan dulu buat investasi. Belum lagi kita masih muda, pengen nongkrong kali saya. Iya, memang kan kalau kita ngomongin cara menentukan anggaran keuangan atau budgeting plan tuh kan ada macam-macam. Ada yang kita kenal kayak envelope budgeting, ada 50, 30, 20, ada pay yourself first, macam-macam lah. Kalau misalnya gajinya 5 juta gimana nih? Nah, sebelum kita lompat ke investasi berdasarkan piramida keuangan, kita harus tahu dulu fondasi paling awal itu adalah kita harus punya arus kas yang positif dulu. Jadi jangan langsung lompat ke investasinya dulu. Jadi kita atur dulu nih anggaran keuangannya setiap bulan sebelum kita melakukan pengeluaran seperti itu. Nah, kalau gajinya 5 juta, aku sih tidak saranin untuk menjadi orang yang ngaturnya itu 50, 30, 20, 50% kebutuhan hidup, 30% happy-happy, 20% cicilan. Karena tergantung kondisi tanggungannya seperti apa, seberapa banyak kebutuhannya gitu. Jadi saran dari aku sih sebaiknya kalau misalnya gajinya masih 5 juta, coba di list aja berapa pengeluarannya, bagi ke dalam 4 macam pengeluaran. Yang pertama itu adalah pengeluaran yang penting dan rutin. Yang kedua pengeluaran penting tapi tidak rutin. Yang ketiga pengeluaran tidak penting atau kurang penting tapi rutin. Yang keempat pengeluaran kurang penting dan tapi tidak rutin. Tidak rutin, betul. Okay. Nah, disusunnya itu berdasarkan skala prioritas. Yang pasti kan yang nomor 1 adalah pengeluaran penting dan rutin. Seperti apa? Kebutuhan pokok, utilitas, makan, bayar sekolah anak, bayar cicilan, asuransi, itu kan juga penting. Iya. Ya. Selanjutnya adalah pengeluaran penting tapi tidak rutin seperti apa? Bayar pajak mobil, pajak rumah, maintenance gitu kan. Terus kalau yang kurang penting tapi rutin apa? Rokok. Iya, ngopi. Terus kalau member gym kalau dipakai cuma sebulan sekali juga kan jadinya kurang penting tapi rutin ya, tiap bulan bayar gitu kan. Terus layanan streaming udah pakai merek A, merek B, merek C, semuanya tuh di dalam satu TV gitu ya. Terus kalau yang kurang penting dan juga tidak rutin seperti apa? Liburan, nonton konser dan lain-lain. Nah, setelah di list baru dilihat nih kira-kira gaji 5 juta ini udah terbagi ke dalam alokasi. Kira-kira nih ada sisa nggak untuk diinvestasiin atau untuk dana darurat? Kalau misalnya ada sisa, katakanlah 10%, baru deh bisa 5%-nya untuk dana darurat, 5%-nya untuk investasi. Kalau misalnya nggak ada sisa nih setelah di list, gimana dong caranya? Maka bisa
dilihat bagian pengeluaran yang kurang penting tapi rutin sama pengeluaran kurang penting dan tidak rutin, ada nggak yang bisa dikurangin. Gitu. Ini menarik nih ya Chef Inas Jadi dan juga kebutuhan Chef. sekundernya ya ibaratnya ya Betul. yang harus difikirkan 2 kali lipat kalau memang penghasilan 5 juta ini mau tetap bisa investasi. Iya. Oh gitu, tapi boleh nggak sih walaupun kita gaji UMR 5 juta, tapi kan untuk menunjang pekerjaan kita kan ada lah, boleh healing tipis-tipis gitu Boleh kan, dong. untuk menyenangkan diri sendiri begitu. Nah itu balik lagi ke kalau misalkan tadi kan memang kalau kita lihat ada penyusunan-penyusunan. Kalau yang kita lihat kan UMP gaji 5 juta kan itu dari segala umur ya. Nah itu ada penyusunan perbedaan nggak antara memang yang sudah berkeluarga, artinya pembagiannya 50, 30, 20, sama yang milenial gitu yang udah kerja tapi gaji UMP juga 5 juta, akhirnya pembagiannya apakah ada beda atau sama? Balik lagi sih sebenarnya kalau misalnya kebutuhannya beda-beda setiap orang, kondisi sekarang usianya, tanggungannya juga beda-beda, better daripada pakai persentase, sebaiknya di list aja mana kebutuhan yang benar-benar penting, mana kebutuhan yang tidak penting. Oh artinya kita nggak melulu Nggak soal bisa persentase pukul itu ya, rata susah ya pukul rata. Kecuali kalau misalnya gajinya itu atau pendapatannya nih udah masuk pendapatan menengah atas. Kalau di Indonesia itu kan pendapatan menengah atas itu setara sama GDP per kapitanya Malaysia, jadi di atas 14 juta gitu per bulannya. Terus kamu cuma hidupnya sendiri. Nah itu bisa tuh pakai metode anggaran bulanan atau budgeting yang lain. Misalnya pay yourself first alias 20% langsung setiap habis dapat pendapatan potong di awal. Karena kan pendapatannya juga Cuman agak buat gede dia. gitu.